Di dunia digital yang serba terhubung sekarang ini, cuma ngandelin benteng pertahanan tradisional itu ya udah nggak cukup lagi. Hari ini, kita bakal bedah bareng-bareng kenapa keamanan jaringan tingkat lanjut itu jadi super penting. Dan kita mulai dari lihat seberapa besar sih risikonya? 207 hari. Menurut laporan IBM di tahun 2023, selama itulah waktu rata-rata yang dibutuhin sebuah perusahaan buat sadar kalau datanya udah kebobolan. Bayangin deh, penyusup bisa keluyuran di dalam sistem Anda selama lebih dari setengah tahun, dan Anda nggak tahu apa-apa. Dan ya, selama waktu itu kerugiannya numpuk terus. Biaya rata-rata dari satu insiden pembobolan data itu bisa sampai segini. Jadi ancamannya ini bukan cuma nyata, tapi juga bisa bikin kantong jebol. Parah banget. Terus apa sih yang bisa nembus pertahanan model lama? Ini bukan lagi virus-virus biasa. Kita lagi ngomongin soal ancaman yang jauh lebih canggih, kayak Advanced Persistent Threats atau APT. Ini tuh ibarat mata-mata yang nyusup diam-diam dalam waktu lama. Dan juga Zero Day Exploits, yang nyerang lewat celah keamanan yang bahkan pembuatnya aja belum tahu kalau itu ada. Gini, ngelawan ancaman secanggih itu pakai cara lama, itu sama aja kayak bawa pisau ke perang tembak-tembakan. Nggak bakal berhasil. Makanya, perlu ada perubahan total cara kita mikir soal keamanan. Nah, dari sinilah lahir sebuah konsep yang namanya arsitektur Zero Trust. Inti dari Zero Trust itu sebenarnya simple, tapi revolusioner banget. Motonya, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Artinya, kita buang jauh-jauh pemikiran lama soal jaringan internal itu aman. Gak ada lagi tuh istilah orang dalam yang otomatis bisa dipercaya. Filosofi ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, verifikasi secara eksplisit. Artinya, identitas semua orang dan semua perangkat harus selalu dipastiin kebenarannya, tanpa kecuali. Kedua, gunakan hak akses paling minimum. Ibaratnya, kalau orang cuma perlu kunci satu ruangan, ya kasih kunci itu aja. Jangan kasih kunci master seluruh gedung. Dan yang ketiga, asumsikan sudah terjadi pelanggaran. Jadi kita harus selalu siap siaga, seolah-olah penyerang tuh emang udah ada di dalam. Oke, filosofinya udah dapet. Terus gimana cara kita nerapin ini di dunia nyata? Yuk, sekarang kita lihat senjata-senjata modern apa aja yang kita pakai buat ngamanin jaringan, baik yang pakai kabel maupun yang nirkabel. Di sini kita bisa lihat gimana alat-alat ini kerja bareng kayak satu tim yang solid. Ada NGFW atau Next Generation Firewall yang tugasnya ngintip isi paket data yang lewat. Lalu ada NDR. Ini kayak detektif yang menganalisis perilaku di jaringan buat nyari hal-hal yang mencurigakan. Dan ada NEC, si penjaga gerbangnya, yang mastiin cuma perangkat yang sah yang boleh masuk. Semuanya ini ngebentuk benteng pertahanan yang berlapis-lapis. Nah, buat jaringan nirkabel atau wireless, prinsipnya sama aja, pertahanan berlapis. Jadi kita nggak cuma pakai enkripsi paling kuat kayak WPA3, tapi juga pakai sistem canggih yang secara aktif berburu ancaman. Misalnya nih, sistem ini bisa ngedeteksi kalau ada hacker yang sengaja pasang titik akses Wi-Fi palsu di dekat kantor Anda buat nyolong data. Oke, kita udah punya filosofinya, udah punya juga senjatanya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua ini dirangkai jadi satu buat ngebangun benteng digital yang benar-benar kokoh. Nah, ini poin yang paling penting. Zero Trust itu bukan satu produk yang tinggal Anda beli. Ini adalah kerangka kerja yang komprehensif. Seperti yang Anda lihat, ini menyentuh semuanya. Dari verifikasi identitas pengguna, ngecek kesehatan perangkat mereka, ngebagi-bagi jaringan jadi segmen-segmen kecil, sampai ngelindungin aplikasi dan data itu sendiri. Kuncinya, tiap elemen ini diverifikasi terus-menerus. Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah kemampuan buat ngelihat semua yang terjadi dan bisa langsung bereaksi saat itu juga. Disinilah semua kerja keras kita tadi terbayar lunas. Anggap aja ini semua kayak pusat komando keamanan Anda. Jadi ada sistem kayak CM yang ngumpulin semua laporan dan peringatan ke satu layar. Terus ada SOIR yang bertindak sebagai pilot otomatis, langsung respon ancaman secara otomatis. Nah, ditambah lagi sama deteksi canggih dari XDR dan data intelijen ancaman terbaru, sistem ini bisa bereaksi terhadap serangan dalam hitungan detik, bukan lagi berhari-hari. Jadi, pada akhirnya, inilah perubahan fundamentalnya keamanan modern. Itu bukan lagi soal jadi pemadam kebakaran yang cuma datang setelah semuanya terbakar. Bukan. Ini soal membangun pertahanan yang cerdas dan proaktif yang bisa mencegah serangan bahkan sebelum itu dimulai. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Seiring para penyerang mulai pakai AI buat menyerang secara otomatis, pertahanan kita pastinya juga harus ngelakuin hal yang sama. Pertanyaannya, kemana arah semua ini? Kalau AI sudah mulai menyerang, apa AI juga yang bisa jadi pahlawan untuk bertahan?